Penganggaran bagi suatu organisasi usaha. Kelompok 2 dengan anggota kelompok Alvin Firdaus, Randy Hari, Mas Rizal, Delia Novandini, Miftahul Fauzia, Rahmari Hadatul, Ulfa Ulinuha, Susilawati, Imam Sibron, dan Adinda Mustarsida. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan alat untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. 2. Dinyatakan dalam istilah moneter. 3. Biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. 4. Merupakan komitmen manajemen. 5. Anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat wewenangnya. 6. Anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. 7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Perbedaan anggaran dengan rencana strategis dan prediksi. Perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran beberapa program yang harus dilaksanakan guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Baik perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitas perencanaannya berbeda. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Sedangkan suatu prediksi adalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk suatu kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Kegunaan anggaran. 1. Menyelaraskan dengan rencana strategis. 2. Koordinasi. 3. Penguasaan tanggung jawab. 4. Dasar evaluasi kerja. Kategori anggaran operasi. 1. Anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Dari semua elemen anggaran laba, anggaran pendapatan adalah yang paling penting, tetapi juga merupakan elemen yang dipengaruhi oleh ketidakpastian paling besar. 2. Anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Manajer produksi membuat rencana untuk memperoleh kualitas bahan baku dan tenaga kerja, dan mereka mungkin menyusun anggaran pembelian untuk barang-barang yang waktu pengirimannya atau waktu tunggunya lama. 3. Anggaran pemasaran. Anggaran pemasaran adalah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Sebagian besar dari jumlah yang tercantum dalam anggaran mungkin telah dikomitmenkan sebelum tahun tersebut dimulai. 4. Beban logistik. Beban logistik biasanya dilaporkan secara terpisah dari beban untuk mendapatkan pesanan. Beban-beban tersebut mencakup entry pesanan, pergudangan, dan pengambilan pesanan, transportasi ke konsumen, dan penagihan utang. 5. Beban umum dan administratif. Ini merupakan beban dari unit-unit staf, baik di kantor pusat maupun di unit bisnis. Secara keseluruhan, beban-beban ini merupakan biaya diskresioner, walaupun beberapa komponennya, seperti biaya pembukuan dalam departemen akuntansi, merupakan biaya teknik. 6. Beban penelitian dan pengembangan. Anggaran penelitian dan pengembangan menggunakan salah satu dari 2 dari pendekatan, atau kombinasi dari keduanya. Dalam pendekatan pertama, jumlah total merupakan fokusnya. 7. Pajak penghasilan. Walaupun baris paling bawah adalah pendapatan setelah pajak penghasilan, beberapa perusahaan tidak mempertimbangkan pajak penghasilan dalam menyusun anggaran untuk unit bisnis. Hal ini disebabkan karena kebijakan pajak penghasilan ditetapkan di kantor pusat. Anggaran-anggaran lain, meskipun fokus utama adalah penyusunan anggaran operasi, anggaran yang lengkap juga meliputi 1. Anggaran modal yang menyatakan proyek-proyek modal yang telah disetujui ditambah tingkat yang lebih tinggi. 2. Anggaran neraca yang menunjukkan implikasi neraca yang tercakup dalam anggaran modal maupun anggaran operasi. Dan ketiga, anggaran laporan arus kas yang menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang dibutuhkan selama tahun tersebut. Proses penyusunan anggaran. Pertama, organisasi dibagi menjadi 2 departemen anggaran dan komite anggaran. 2. Penerbitan pedoman yang berfungsi mengatur proses penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer pusat. 3. Usulan awal anggaran. Dengan menggunakan pedoman tersebut, manajer pusat tanggung jawab dibantu dengan stafnya membuatkan anggaran. 4. Negosiasi. Proses selanjutnya, pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. 5. Tinjauan dan persetujuan. Persetujuan terakhir direkomendasikan oleh komite anggaran kepada CEO. CEO juga menyerahkan anggaran yang telah disetujui kepada Dewan Direksi untuk disahkan. 6. Revisi anggaran. Ada 2 jenis umum revisi anggaran, yaitu prosedur yang memungkinkan pemutahiran anggaran secara sistematis dan prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. 7. Anggaran kontingensi. Anggaran kontingensi menyediakan suatu cara yang tepat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah jika situasinya telah tiba. Aspek-aspek keberlakuan. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita organisasi. Beberapa pertimbangan motivasional dalam penyusunan anggaran operasi yaitu partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, tingkat kesulitan dari target anggaran, dan keterlibatan manajemen senior.
Teknik-teknik kuantitatif. Walaupun teknik matematika dan komputer meningkatkan proses penyusunan anggaran, keduanya tidak memecahkan masalah kritis mengenai pengendalian anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan juga langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, simulasi. Simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Kedua, estimasi probabilitas setelah anggaran distribusi secara tentatif, mungkin dengan menggunakan model komputer untuk mensubstitusikan distribusi probabilitas untuk setiap estimasi titik penting. Model ini kemudian dijalankan beberapa kali dan distribusi probabilitas dari perkiraan laba dapat dihitung dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.